katanya merpati tak pernah ingkar janji. Oh. Konon ceritanya buaya juga setia. Kalau buaya itu sudah ditinggalkan pasangannya, dia tidak akan beralih kepada buaya yang lain. Itu kalau buayanya masih di sungai. Kalau sudah di darat, lain lagi. Itu kalau masih di sungai ya. Tapi kita tidak bercerita tentang kesetiaan di dunia ini. Kita mau bercerita tentang kesetiaan Allah. Being of God. Kesetiaan hakikat Allah yang setia. Kita mau membuktikan apa kata Alkitab. Seperti apa kata Yeremia. Mau menceritakan Allah setia. Kalau kita berkata Allah itu baik, Allah setia. Pada waktu ada bonus. Pada waktu kita sehat, pada waktu kita syukuran, itu gampang. Tapi coba kalau kolesterolnya 450, gulanya 600, asam uratnya 13. Sebentar lagi itu mau game over. Bagaimana dia mau tekan? Terima kasih Tuhan. Bagaimana pada waktu COVID, anaknya 4, suaminya nganggur, sekolah online pula. HP-nya tidak ada yang Android. Alamak, rebutan sana sini. Mamanya bilang, sudahlah nak, enggak usah belajar. Anggap aja libur, main layang-layang aja kau di luar sana. Enggak usah belajar, capek kali. Sekolah, aku ini enggak bisa jadi guru. Tidak gampang. Hari ini begitu kontradiktif. Ada satu sisi, begitu dikatakan ayat sebelumnya, penderitaan itu seperti racun, seperti ipuh yang mematikan. Tapi kemudian mari kita lihat. Pada ayat 21, tapi hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak gampang Yeremia mencoba menyimpulkan bahwa di tengah persoalan itu, di tengah penderitaan itu, di tengah hancurnya dan runtuhnya keagungan yang menjadi milik bangsa itu, miliknya, tiba-tiba dia masih berani berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis rahmatnya. Tidak gampang berkata seperti itu saudara. Tidak gampang menceritakan bahwa Allah itu baik di tengah pergumulan. Tetapi Yeremia mau mengatakan, mau mengajarkan bahwa ketidaksetiaan kita, pergumulan kita, masalah yang kita hadapi tidak pernah mengurangi hakikat Allah. Hakikat Allah itu adalah Allah yang setia. Tidak bisa. Kita harus meyakinkan ini. Kita harus menanamkan ini kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada jiwa kita. Bahwa pergumulanku tidak mengurangi Allah itu. Dan tidak menjadikan Allah menjadi tidak setia. Setiap orang bermasalah, saya sangat amat yakin selalu akan muncul pertanyaan, di mana kau Tuhan? Where are you God? Di mana kau Tuhan? Di mana engkau Allah yang katanya penuh kasih? Di mana engkau katanya Allah yang segambar dengan saya, yang adil, yang memperhatikan saya? Apalagi kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang aktif pelayanan. Orang-orang yang aktif memberi. Maka ketika menghadapi masalah, begitu gampangnya kita berkata, di mana Tuhan kebaikanmu yang sesungguhnya? Mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi hari ini Yeremia mengajar kita pada malam hari ini. Mau pandemi kek, mau wabah kek, mau hancur kek, runtuh Yerusalem. Tidak ada yang dibanggakan. Dulu engkau ratu, dulu engkau hebat. Tapi sekarang engkau pada waktu malam engkau terseduh-seduh. Engkau dikhianati, engkau ditinggalkan. Engkau tidak ada apa-apanya. You are nothing. Tidak ada apa-apanya. Yang dahulu hebat. Dahulu keren. Dahulu berkuasa, dahulu mulia, tiba-tiba oleh karena satu persoalan, dia hancur. Dan ada hanya kepahitan,
Tapi Yeremia mau belajar. Dia tidak pernah mengurangi hakikat Allah dalam iman dan pikirannya. Maka dia berkata, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau penuh rahmat. Yang kedua, Yeremia tidak hanya berbicara hakikat Allah. Mahasiswa ingat, being, keberadaan Allah. Tapi kita bicara tentang doing. Actionnya kasih setia Tuhan. Mari kita lihat. Selalu baru tiap pagi. Wih, keren sekali. Selalu baru setiap pagi. Ini kan gak gampang. Padahal tiap pagi persoalannya beda-beda. Kemarin persoalan uang. Hari ini persoalan suami. Besok pagi persoalan tetangga. Kemudian minggu depan persoalan pekerjaan. Lantas bagaimana Allah yang sama tetap menjawab persoalan? Yeremia mau mengatakan apapun persoalannya Allah tetap setia. Bahwa kesetiaan Allah bisa menjawabnya. Saudara tahu bahwa keyakinanmu, keyakinan kita, keyakinan Yeremia adalah benar. Ketika kita tahu bukan hanya hakikat Allah yang adalah setia. Tetapi perbuatannya setia. Halo, ingat ya. Tentu Allah yang setia kita hanya bisa lihat dalam diri Yesus Kristus. Maka ketika engkau tahu bahwa Allah itu setia, setia pada janjinya, setia pada actionnya, setia pada tindakannya, maka imanmu tidak salah. Maka imanmu kepada Yesus Kristus, maka kekristenan itu benar apa adanya. Kita lihat, kita buktikan janji Allah yang setia yang ada dalam Yesus Kristus. Pada waktu disalib. Pada waktu Yesus disalib, oke? Ada orang di kiri kanan, ya bukan? Tahu ya mahasiswa ya, ada orang di kiri kanan. Yang satu katakan begini, katanya kau Tuhan. Itu membara itu kan. Kalau dikatakan, katanya kau hebat. Katanya kau Tuhan. Turunkanlah dulu dirimu. Aduh. Ini kalau orang Medan Tuhan Yesus ini, sudah turun dia ditempeleng orang itu. Pak, dia tendangkan salib itu, pak, mati kau. Macam-macam kau, katanya kau Tuhan, katanya kau Tuhan. Katanya kau Tuhan, egois. Katanya kau Tuhan, kalau kau Tuhan selamatkanlah dulu dirimu. Setelah itu selamatkan kita. Kutuk kupret. Kampret kau, udah kampret semua, kadrun sama kau semua. Katanya kau Tuhan selamatkan dulu dirimu. Setelah itu selamatkan aku. So, kemudian yang di sampingnya begini. Bro, jangan gitu dong bro. Kita ini disalibkan karena salah kita. The first, yang pertama. Tapi orang ini beda bro. Dia salah, dia disalibkan bukan karena dosanya. So, kemudian dia ngomong. Tangannya disalib ya. Guru, kalau kau nanti sampai di kerajaanmu, ingat aku ya. Ingat aku ya. Waduh, rendah hati kali. Kemudian Yesus katakan hari ini, today, sadarion, intoniki, engkau bersamaku, engkau ada dengan aku di Firdaus. Itu artinya jaminan kasih setianya, kesetiaan pada janjinya untuk membawa orang bersamanya. Tidak pernah gagal oleh karena persoalan. Aminkan itu. Saya tahu bahwa kita punya banyak persoalan. Banyak sekali persoalan. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi. Tidak usah deh, pokoknya kalau cerita persoalan, sudahlah. Nggak habis-habis. Tapi minggu lalu saya khotbah di satu gereja, saya mau katakan sebenarnya begini. Saudara perlu percaya juga bahwa persoalan itu selalu ada kadaluarsanya. Kalau ini persoalan, sebenarnya nggak kau baca ada di belakang tulisan tanggal kadaluarsa. Nanti setelah selesai masalah itu kau baca, oh ternyata ada kadaluarsa masalah ini. Kenapa nggak aku baca dulu? Karena kau baca hanya persoalan. Tidak kau baca di belakangnya. Tidak kau baca ada cerita di belakangnya. Kau hanya fokus pada masalah. Engkau tidak fokus pada Allah.
Kita acap kali hanya fokus pada masalah. Kita lupa fokus pada alam. Yeremia di tengah kegetaran hatinya, penderitaan batinnya. Pikirannya antara Yerusalem yang dijanjikan Allah yang hebat, hancur. Tapi dia mengingat kehebatan Allah. Dia katakan, selalu baru tiap pagi. Hari ini masalah saya apa? Kelaparan, penyakit. Saya harus berani mengatakan Alkitab ini. Saya tahu bahwa besok juga saya bisa menghadapi masalah. Anda dan saya bisa menghadapi masalah apapun. Tapi masalah kita, ingat, tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Amin, mahasiswa. Tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Ini action itu yang membuat iman kita. Ini yang membuat bahwa mengikuti Yesus, engkau tidak pernah rugi. Dan Yesus itu kebenaran yang luar biasa. Yesus itu the one and only. Satu-satunya yang memenuhi janjinya, yang menyatakan dia setia. So, kalau dia setia pada janjinya, perkataannya, tindakannya, maka kenapa orang ragu mengikut Yesus? Istri-istri, berdoa kau supaya kau bawa suamimu pada Yesus. Membawa anak-anakmu pada Yesus. Katakan padanya, hanya dia yang setia. Aku kadang tidak setia. Manusia kadang tidak setia dengan janjinya. Manusia karena tidak setia dengan janjinya. Perempuan, laki-laki berdua di hadapan gereja, umatnya, hamba Tuhan. Luar biasa. Aku, Yosef Purba, mencintai engkau. Titik-titik. Sepenuh hati. Dan aku akan berjanji. Akan setia dalam suka maupun duka. Untung apapun malang. Dalam apa lagi? Dalam ya itulah suka duka, sakit ataupun sehat. Sebagaimana seorang murid Kristus, pribadi Kristus mengasihi engkau. Tiba-tiba baru 4 tahun Yosef Purba yang berasal dari mana gitu ya, bukan yang dari Kalimantan, bukan. Tiba-tiba si Yosef Purba ini istrinya sakit, nggak diantarkan ke rumah sakit. Dia asik aja di Lapo. Dipanggil anaknya, Pak, mama sakit. Kasih Bodrex. Mana janjimu Yosef? Mana janjimu? Allah, itulah gambaran bahwa tidak ada yang layak dipersandingkan di dunia ini kesetiaannya. Pada suatu kesempatan kami ada perjalanan ke Turki. Kata mahasiswa, emang kenapa? Biasa aja. Orang lain sudah pergi bolak-balik. Di satu tempat di daerah Efesus ada semacam Olimpia. Ada semacam tempat seperti di Yunani, stadion Olimpia itu bukan untuk tempat atlet. Tetapi adalah tempat hiburan. Konon ceritanya begitu ya. Itu hanya tour guide-nya menceritakan. Konon ceritanya oleh tour guide mengatakan itu adalah tempat hiburan. Hiburan apa kami katakan? Hiburan ketika orang kedapatan adalah orang Kristen. Pada waktu itu kita tahu abad mula-mula adalah abad yang merupakan gambaran penderitaan akan keyakinan iman sebagai orang percaya yang ditentang oleh penguasa pada waktu itu. Maka ketika kedapatan orang Kristen, dia akan ditangkap dan kemudian akan dibuat di sounding kayak gitu. Kalau orang bilang halo-halo, di halo-haloin. Halo, perhatian. Hari ini kita akan terhibur. Kalau dapat 1 hiburan sekian waktu, tapi kalau dapat 2, 3 makin heboh hiburannya. Hiburannya adalah itu. Dia akan ditempatkan di lapangan dan berhadapan dengan singa. Waduh,
kayak zaman Daniel begitu ya. Memang zaman barbar pada waktu itu bisa saja terjadi. Dan itu masih ada kenang-kenangan di daerah itu. Semacam stadion itu. Dan itu menjadi hiburan. Saya membayangkan betapa mereka harus berjuang untuk meyakini, ya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Cerita seperti itu jelas sudah menjadi suatu realita kesetiaan hamba-hamba Tuhan pada zaman dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau Tuhan kami tidak menyelamatkan, kami pun tidak akan beralih. Begitu gambaran-gambaran kesetiaan. Tapi oke lah, hari ini kita tidak bercerita tentang kesetiaan manusia. Sekali lagi kita bercerita tentang kesetiaan Allah. Karena tema kita itu adalah Allah setia, bukan hanya gambaran, bukan hanya keberadaan Allah, bukan hanya Allah yang hakikat Allah itu setia, tapi actionnya, keberadaannya itu ditunjukkan. Yeremia mencatat setiap pagi mengawali kehidupan, mengawali masalah apapun, bahwa kasih setia Tuhan menjadi jaminan sepanjang hari. Next, itu yang membuat Yeremia katakan begini dalam kitab Ratapan 24. Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, ini komitmennya. Setelah dia tahu Allah itu setia. Dan dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Kata bagian itu semacam bicara porsi, begitu ya. Kalau saya makan mie ayam di mana? Di Yencen atau di mie curup. Satu porsi itu, satu piring itu cukup bagi saya. Cukup, sudah kenyang. Apalagi usia saya sudah 52 tahun, cukup. Pokoknya mie sudah cukup, satu itu sudah cukup. Tapi kalau saya bawa Yunema, kalau Pak Yunema makan mie, satu piring itu nggak cukup. Pak Yunema bisa berapa piring Pak Yun? Lebih dari satu. Kalau satu itu antara masih kurang. Belum memenuhi semua tempat. Seperti masih ada kosong. Maka kalau bisa minimal 1,5. Atau kalau bisa 2. Kalau bisa 1,5 lah. Kalau satu itu belum cukup. Maka porsinya harus dilebihkan. Itu loh bicara porsi. Porsi itu bicara cukup. Porsi itu bicara cocok. Porsi itu bicara tepat. Exactly. Tepat. Maka kalau Yeremia berkata, maka Tuhan itu porsiku, bagianku. Tuhanlah yang paling cocok dalam hidupku. Saudara ingat cerita Yakub. Yakub dalam perjanjian lama, anak Isai, dia punya 12 anak. Dan kemudian dalam cerita, dalam kejadian 47 dan seterusnya. Itu bahwa Yusuf akhirnya dijual ke Mesir, kan begitu. Dia menjadi berhasil, dia menjadi hebat, dia menjadi pejabat di Mesir, kan begitu ya. Kemudian akhirnya karena di tanah Kanaan itu terjadi kelaparan, maka Yusuf memanggil bapaknya, Pak pindahlah kalian ke sini Pak. Sama abang-abang, sama adikku, datanglah pokoknya pindahlah. Saya jamin karena Yusuf sudah jadi kaya, sudah menjadi pejabat di Mesir. Semacam Menko Kesra lah begitu ya. Akhirnya pindahlah mereka. Berkembanglah luar biasa. Pada waktu Yakub sudah mau tahu, maka dia panggil Yusuf. Dia tidak memanggil anak-anaknya yang lain. Dia memanggil Yusuf karena dia tahu anaknya itu pejabat. Dia tahu anaknya itu penguasa. Dia tahu anaknya itu mampu. Dia tahu si Yusuf ini hebat. Dan anak yang baik. Maka dia berkata, Yusuf, kalau aku mati, bawa jenazahku pulang ke Kanaan ya. Yusuf, saya pikir kalau seperti saya itu pasti nangis. Nantilah dulu Pak, jangan bicara mati sekarang Pak. Nikmatilah dulu hidup ini Pak. Enggak Yusuf, pokoknya kalau aku mati, janji kau.
Letakkan tanganmu di sini, janji kau. Yusuf katakan, iya Pak, iya Pak, iya. Siap, siap, iya Pak. Dan pada waktu Yakub mengakhiri hidupnya di dunia ini, saudara tahu dalam ceritanya, Yusuf membawa bapaknya. Dia membawa jenazah bapaknya itu. Yakub tahu, Yakub percaya bahwa Yusuf penguasa yang baik itu. Dia orang kaya yang baik itu. Dia memenuhi, menepati janjinya. Dia orang baik. Saudara, percayalah, Tuhan itu baik. Tuhan itu cocok kita percayai. Tetangga, orang lain, acap kali mengecewakan kita. Ya, family, Cici, Koko, Eda, Bao, si matua, mertua, Konga, Koko Tengah. Semua bisa mengecewakan siapapun. Tapi mari kita lihat. Maka Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kata yang paling dalam dari diriku, imanku, jiwaku, pikiranku menyatu. Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah porsiku yang paling cocok, yang paling tepat. Tidak ada yang paling tepat di tengah dunia ini.